anak-anak, kembali kita masuk di pembelajaran 5 di halaman 94. Apa saja yang akan kita pelajari di pembelajaran yang kelima ini? Yang pertama, kita akan membuat kalimat tanya sesuai gambar. Yang kedua, menyebutkan dan menceritakan cara menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, menceritakan pengalaman melakukan kegiatan yang mencerminkan persatuan dan menjelaskan manfaat hidup bersatu dalam keragaman. Ayo berbicara. Lani dan ibunya akan pergi ke rumah Bibi di Bogor. Mereka akan pergi menggunakan kereta listrik. Coba Abah amati gambar berikut. Apa yang ingin kamu ketahui dari gambar? Ayo membuat pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Contohnya adalah, di manakah Lani dan ibunya berada? Siapa saja yang berada di tempat umum tersebut? Mengapa Lani selalu berada di dekat ibunya? Nah, jadi kita harus menjawab pertanyaannya ya. Di manakah Lani dan ibunya berada? Kira-kira di mana ini? Iya, ini adalah stasiun. Ya. Yang kedua, siapa saja yang berada di tempat umum tersebut? Semua orang ya bisa berada di stasiun. Yang ketiga, mengapa Lani selalu berada di dekat ibunya? Kenapa? Apa jawabannya? Supaya Lani tidak terpisah dengan ibu, karena di stasiun itu kan ramai sekali. Jadi kita harus selalu dekat dengan keluarga kita yang saat itu berada di stasiun. Nggak boleh jauh-jauh ya, nanti takutnya jadi terpisah. Nah, anak-anak, kita mengingat kembali tentang kalimat tanya ya. Kalimat tanya itu diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian kalimat tanya harus menggunakan kata tanya. Nah, apa-apa aja sih kata tanya yang sudah kita pelajari sebelumnya? Yaitu yang pertama kata tanya, apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Jadi kata tanya ini harus digunakan sesuai dengan kalimat tanya yang ingin kita tanyakan. Ya anak-anak, sama seperti gambar yang ada di buku anak-anak. Coba perhatikan. Kita bisa membuat kalimat tanya loh dari gambar ini, tapi harus menggunakan kata tanya ya. Nah, contoh kalimat tanya yang bisa kita gunakan atau yang bisa kita buat dari gambar ini adalah yang pertama, mengapa anak kecil itu menangis? Iya, karena di sana ada anak kecil menangis kan? Jadi kita buat kalimat tanyanya, mengapa anak kecil itu menangis? Kemudian di mana mereka berada? Nah, itu adalah contoh kalimat tanya berdasarkan gambar. Jadi anak-anak sudah mulai paham ya tentang kalimat tanya. Kita melanjutkan ke ayo bercerita. Di setiap sudut stasiun disediakan tempat sampah. Pengunjung dapat membuang sampah dengan mudah. Stasiun pun selalu terjaga kebersihannya. Ibu mengingatkan pada Lani agar selalu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan di tempat umum adalah tanggung jawab kita bersama. Apa saja yang kamu lakukan untuk menjaga kebersihan di tempat umum? Nah, contohnya tadi membuang sampah di tempat sampah ya. Karena di stasiun tadi katanya sudah disediakan tempat sampah. Jadi kita harus membuang sampahnya di tempat sampah ya, Nak. Dan jangan mengotori stasiunnya. Oke, anak-anak? Nah, anak-anak boleh melihat video cara menjaga kebersihan di tempat umum ya. Nah, anak-anak boleh scan QR code yang ada di bukunya ya. Di sana nanti akan diberitahukan
bagaimana cara menjaga kebersihan di tempat umum, seperti di stasiun atau di halte, di taman bermain. Di sana akan diberitahukan. Karena ingat, kebersihan di tempat umum itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab seorang ya, tapi kita semuanya saat berada di tempat umum harus menjaga kebersihannya. Contohnya, kalau kita berada di stasiun atau di halte, maka membuang sampah di tempat sampah. Kemudian, kita tidak boleh mencoret-coret areanya, tidak meninggalkan sampah, dan juga tidak sembarangan menempel poster. Kemudian ada lagi di sana nanti cara menjaga kebersihan di taman bermain, sama yaitu membuang sampah di tempat sampah, tidak merusak tanaman, dan tidak mencoret-coret arena permainan. Jadi anak-anak harus ingat ya, kebersihan tempat umum itu adalah tanggung jawab kita bersama. Paham anak-anak? Kita lanjut lagi ke ayo bercerita. Kita harus menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Kebersihan kelas dapat dijaga dengan melakukan piket secara teratur. Kegiatan piket kelas dilakukan bersama-sama tanpa membedakan suku, agama, dan jenis kelamin. Sikap tersebut merupakan perwujudan sikap bersatu. Contoh sikap lain yang dapat mewujudkan persatuan adalah, mari kita lihat di buku ya. Yang pertama, tolong-menolong, sikap saling menghargai. Dan apa sih manfaatnya saat kita melakukan tolong-menolong, kemudian kita saling menghargai? Pasti semuanya itu ada manfaatnya. Apa-apa aja manfaatnya? Manfaatnya yang pertama adalah kalau kita tolong-menolong dalam melakukan suatu pekerjaan, maka pekerjaannya akan terasa ringan dan cepat selesai. Dan kemudian kalau kita saling menghargai, manfaatnya adalah suasana menjadi nyaman dan tenang. Nah, apakah kamu sudah menerapkan sikap bersatu dalam keragaman? Pastinya sudah ya. Dan kita akan merasakan manfaat dari sikap tersebut. Sekarang kita masuk ke ayo berlatih. Amati gambar di samping. Tuliskan pertanyaan yang sesuai dengan isi gambar. Gunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, atau bagaimana. Dan yang kedua, tuliskan tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, di sekitar rumah Joni terdapat sungai. Beberapa warga sekitar sering membuang sampah ke sungai itu. Apakah sikap tersebut baik dilakukan? Apakah akibat dari sikap tersebut? Anak-anak nanti harus menuliskan pendapat dan jawabannya ya. Yang keempat, perhatikan gambar di samping. Tuliskan manfaat dari sikap tersebut. Apakah manfaat dari sikap yang dilakukan oleh Nina dan teman-temannya bekerja sama dalam melakukan pekerjaan? Oke anak-anak, jangan lupa ya, dikerjakan, kemudian dikirimkan nanti ke miss-nya masing-masing. Ingat, baca soal dengan teliti ya. Sampai di sini pembelajaran 4 dan kita akan melanjutkan lagi ke pembelajaran 5. Oh, bukan pembelajaran 5 ya, tapi pembelajaran 6. Jadi ini adalah pembelajaran 5. Jadi kita akan melanjutkan pembelajaran 6. Kita lanjutkan ke pembelajaran 6 di halaman 98 dan kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, membuat kalimat tanya berdasarkan gambar, menjelaskan akibat jika tidak bersatu dalam keragaman, dan menyelesaikan masalah sehari-hari tentang kesetaraan satuan waktu. Kita masuk ke ayo mengamati. Selain menjaga keselamatan di perjalanan, kita juga perlu menjaga keselamatan dari bencana. Salah satunya dengan mempersiapkan diri menghadapi musim hujan.
Contohnya adalah dengan melakukan hal berikut, yaitu membersihkan saluran air. Kenapa kita harus membersihkan saluran air? Supaya ketika hujan turun, maka saluran airnya tidak tergenang ya, tidak mampet karena sampah-sampah yang ada di sana, sehingga nantinya tidak menimbulkan banjir ya. Jadi harus saluran air ataupun got-got atau selokan yang ada di sekitar kita atau di lingkungan kita harus dibersihkan ya nak, jangan dibiarkan sampah-sampah menumpuk di sana. Karena nanti kalau kita akan membiarkannya itu saat hujan turun akan mengakibatkan banjir. Nah, yang kedua kita juga harus menanam pohon. Apa manfaat dari menanam pohon? Yaitu nanti pohonnya akan bertumbuh besar dan akar-akar pohon itu mereka akan menahan air yang turun dari langit. Jadi tidak akan menimbulkan banjir juga ya. Jadi kegunaan dari pohon itu sangat banyak untuk kehidupan kita. Selain menyimpan air, mereka juga mencegah terjadinya banjir. Kita lanjutkan ke ayo mengamati. Ketika bencana alam datang, hendaknya kita saling membantu. Misalnya seperti yang dilakukan Nina dan teman-teman pada gambar berikut ini. Ya, di sini Nina dan teman-temannya membuat posko bantuan untuk yang terkena bencana alam. Ya, bencana alam itu bisa misalnya banjir, tanah longsor, ataupun gunung berapi meletus, itu adalah bencana alam ya. Nah, jadi kamu bisa membantu para korban dengan cara apa tadi? Membuat posko bantuan. Jadi di sana di posko bantuan itu kita akan menerima bantuan dari orang-orang yang dengan ikhlas memberikan bantuan seperti makanan, baju-baju, atau air bersih. Itu ya nak. Dan Lina dan teman-temannya mereka saling membantu saat ada bencana alam. Kita kembali masuk ke ayo berhitung. Musim hujan biasanya berlangsung selama 6 bulan. Berapa minggu musim hujan biasanya berlangsung? Berapa hari musim hujan biasanya berlangsung? Nah, jadi di sini kita mau mengganti bulan menjadi minggu dan juga menjadi hari. Untuk menggantinya, anak-anak harus ingat lagi tentang kesetaraan waktu ya, yang mana 1 minggu itu ada 7 hari, 1 bulan 30 hari, 1 bulan ada 4 minggu, dan 1 tahun ada 12 bulan. Nah, jadi tadi katanya hujannya berlangsung selama 6 bulan. Ingat, kita mau ganti ke minggu ya, 6 bulan itu berapa minggu? 1 bulan ada 4 minggu, maka kalau dia 6 bulan, 6 kali 4. Jadi 6 kali 4 itu hasilnya 24. Hujan berlangsung selama 24 minggu. Ya, musim hujannya 24 minggu. Kemudian kita ganti ke hari, 6 bulan itu berapa hari? Nah, ingat 1 bulan itu sama dengan 30 hari. Jadi kalau 6 bulan berarti 6 kali 30. Hasilnya adalah 180 hari. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal berikutnya. Yang pertama, usia adik sudah 12 minggu. Berapa bulan usia adik? Jadi kita mau mengganti ya dari minggu ke bulan. Ingat tentang satuan waktu kesetaraannya, yaitu 1 bulan itu ada 4 minggu. Maka kita kurangkan 12 itu dengan 4 sampai habis dia. Berapa kali nantinya? Nah, setelah dikurangkan dengan 4, hasilnya adalah 3. Jadi 12 minggu itu diganti ke bulan menjadi 3 bulan. Yang kedua, pembangunan desa itu membutuhkan waktu 120 hari. Berapa bulan desa itu dibangun? Jadi kita mau mengganti 120 hari menjadi berapa bulan? Menjadi ke bulan ya, hari ke bulan. Ingat 1 bulan itu ada 30 hari. Maka kita akan
mengurangkan 120 itu dengan 30 sampai hasilnya menjadi 0. Nanti anak-anak hitung berapa kali dikurangkan 30. Itulah hasilnya. Jadi 120 hari sama dengan 4 bulan. Kita lanjut ke ayo berdiskusi. Nina ingin memberikan sumbangan untuk korban bencana tanah longsor. Ia mengumpulkan bahan makanan dan pakaian. Perhatikan gambar berikut. Di sana ada 2 gambar ya. Gambar manakah yang menunjukkan persatuan? Apakah gambar A atau B? Iya, yang menunjukkan persatuan dari kedua gambar itu adalah gambar yang B, yaitu Nina dan Deli sama-sama membawa bantuannya. Itu menunjukkan persatuan ya, Nak. Nah, hidup bersatu banyak manfaatnya. Salah satunya adalah pekerjaan menjadi cepat selesai atau lebih ringan. Dan kemudian contoh yang lainnya adalah suasana menjadi menyenangkan dan kita akan menjadi bahagia semuanya. Nah, kalau misalnya kita tidak bersatu, apa sih yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah pekerjaan terasa berat dan lebih lama selesai. Jadi, lebih baik hidup bersatu kan? Karena banyak sekali manfaatnya. Sekarang kita masuk ke ayo berlatih. Di sana ada 4 soal. Yang pertama adalah susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat tanya yang benar. Di sana ada 3 yang mau anak-anak susun. Dan untuk kata tanyanya sudah ditebalkan ya. Jadi sudah tahu ada kata tanya mengapa, siapa, bagaimana. Contohnya yang untuk A. Di sana ada kata tidak, orang, mengapa kita berbicara boleh dengan asing. Jadi kita akan menyusunnya menjadi kalimat tanya yang benar dengan berikut. Mengapa kita tidak boleh berbicara dengan orang asing? Nah, yang B, harus mematuhi siapa yang lalu lintas aturan. Jadi kalimat tanyanya adalah siapa yang harus mematuhi aturan lalu lintas? Dan yang C, kalimat tanyanya adalah bagaimana cara memelihara kesehatan tubuh? Itulah dia menyusun kata-kata menjadi kalimat tanya yang benar. Untuk yang nomor 2 dan sampai nomor 4 akan menjadi tugas anak-anak di rumah ya. Nanti dikirimkan ke miss-nya masing-masing. Baiklah, hari ini sampai di sini pembelajaran kita. Bye-bye.